Bapak pernah merasa kaget sendiri? Dulu masih kuat dan stabil, sekarang baru sedikit aktivitas aja sudah terasa melemah. Yang membuat bingung, tidak ada rasa sakit, tidak ada penyakit berat, tapi perubahan itu datang pelan-pelan. Banyak pria seusia Bapak mengira ini hanya faktor umur. Padahal dari pengalaman saya menangani pasien lansia, seringkali penyebabnya bukan usia. Saya sering mendengar kalimat ini di ruang periksa. "Dok, saya tidak merokok berat, makan juga biasa saja. Kenapa kondisi saya cepat turun?" Saat saya telusuri lebih dalam, jawabannya justru ada pada kebiasaan kecil yang hampir tidak pernah dianggap masalah. Kebiasaan yang dilakukan setiap hari, bertahun-tahun, tanpa disadari perlahan melemahkan fungsi pria. Yang mengejutkan, setelah kebiasaan itu diperbaiki, banyak pasien berkata, "Dok, ternyata bisa terasa lebih baik." Inilah alasan saya membuat video ini. Karena bisa jadi, Bapak yang sedang menonton sekarang juga sedang melakukan hal yang sama di rumah. Di video ini, saya tidak akan menakut-nakuti. Saya akan menjelaskan dengan bahasa sederhana, seperti saya menjelaskan langsung ke pasien. Apa kebiasaan sepele itu? Bagaimana dampaknya ke tubuh pria? Dan apa yang bisa dilakukan mulai hari ini agar kondisinya tidak terus menurun? Tolong simak sampai selesai. Bisa jadi ini adalah informasi penting yang selama ini belum pernah Bapak dengar, tapi sangat berpengaruh pada kualitas hidup di usia lanjut. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Saya ingin mengajak Bapak memahami satu kebiasaan yang paling sering saya temui di ruang praktik, dan sayangnya sering dianggap tidak berbahaya. Banyak pria lansia datang dengan keluhan yang hampir sama. Tenaga pria terasa cepat melemah, respon tubuh tidak sekuat dulu, padahal tidak ada rasa nyeri dan hasil pemeriksaan awal terlihat cukup baik. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 66 tahun. Saat pertama datang, beliau tampak sehat, tekanan darah terkontrol, gula darah normal, dan tidak ada penyakit berat. Namun beliau mengeluh merasa fungsi prianya menurun lebih cepat dari yang ia bayangkan. Ketika saya tanyakan kebiasaan sehari-hari, jawabannya terdengar sederhana. Beliau sering menahan buang air kecil, terutama saat sedang menonton televisi, berkumpul dengan teman, atau bepergian jauh. Kebiasaan ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan dianggap wajar. Saya kemudian menjelaskan bahwa kebiasaan menahan buang air kecil tidak sesederhana yang terlihat. Berdasarkan berbagai referensi kesehatan internasional, kandung kemih yang sering dipaksa menahan urin dapat mengalami gangguan fungsi otot. Tekanan yang berulang juga bisa memengaruhi prostat, organ yang sangat dekat dengan saluran kemih pria. Pada usia lanjut, kondisi ini dapat mengganggu aliran darah di area panggul. Padahal aliran darah yang baik berperan besar dalam menjaga kekuatan dan fungsi organ pria. Banyak pria lansia berpikir menahan kencing justru membuat tubuh lebih nyaman karena tidak bolak-balik ke kamar mandi. Kenyataannya, tubuh sedang dipaksa mengabaikan sinyal alaminya sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan resiko infeksi saluran kemih, memperberat pembesaran prostat, dan perlahan menurunkan respon organ pria terhadap rangsangan. Saya menyampaikan ke pasien tersebut bahwa dampaknya memang tidak langsung terasa, tidak hari ini atau besok. Namun, kebiasaan ini bekerja pelan-pelan, seperti meneteskan air ke batu. Setelah bertahun-tahun, efeknya baru terasa nyata. Solusi yang saya sarankan sangat sederhana. Jangan menunda buang air kecil saat tubuh sudah memberi sinyal. Minum air putih secara teratur sepanjang hari, bukan sekaligus dalam jumlah besar. Jika sering terbangun malam hari karena ingin buang air kecil, sebaiknya diperiksakan, bukan disiasati dengan menahan di siang hari. Beberapa minggu setelah kebiasaan ini diperbaiki, pasien tersebut kembali dan berkata dengan jujur, "Dok, saya tidak menyangka perubahan kecil ini bisa memberi pengaruh. Keluhannya berkurang dan tubuhnya terasa lebih nyaman." Inilah alasan saya selalu mengingatkan pasien lansia.
Banyak masalah kesehatan pria tidak muncul tiba-tiba. Seringkali berawal dari kebiasaan kecil yang tampak sepele, tapi dilakukan terus-menerus tanpa disadari. Hal lain yang sangat sering saya temui pada pasien lansia adalah kebiasaan kurang minum air putih. Menariknya, hampir semua pasien punya alasan yang sama. Dok, saya sengaja jarang minum, supaya tidak sering bolak-balik ke kamar mandi. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi dampaknya cukup besar bagi kesehatan pria. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 63 tahun. Beliau datang dengan keluhan badan terasa cepat lelah dan fungsi pria menurun pelan-pelan. Tidak ada rasa nyeri, tidak ada keluhan tajam. Saat saya minta beliau menceritakan rutinitas hariannya, ternyata dalam sehari beliau hanya minum 2-3 gelas air. Sebagian besar cairan justru berasal dari kopi dan teh manis. Saya kemudian menjelaskan bahwa tubuh pria, terutama di usia lanjut, sangat bergantung pada keseimbangan cairan. Berbagai sumber kesehatan dunia menyebutkan bahwa kekurangan cairan dapat membuat darah menjadi lebih kental. Jika aliran darah tidak lancar, maka suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh, termasuk organ pria, menjadi tidak optimal. Ini bukan soal instan, tapi proses yang terjadi perlahan. Banyak pasien tidak menyadari bahwa rasa haus pada lansia seringkali tidak sekuat saat muda. Artinya, meski tidak merasa haus, tubuh sebenarnya sudah mulai kekurangan cairan. Kondisi ini dapat mempengaruhi tekanan darah, fungsi ginjal, serta kesehatan pembuluh darah. Padahal pembuluh darah yang sehat berperan penting dalam menjaga stamina dan respon tubuh pria. Saya juga sering menjelaskan bahwa air putih berbeda dengan kopi, teh manis, atau minuman berpemanis. Kafein dan gula justru dapat mempercepat pengeluaran cairan dari tubuh. Jadi meski sering minum kopi, tubuh tetap bisa mengalami dehidrasi ringan tanpa disadari. Dehidrasi ringan yang terjadi terus-menerus dapat membuat tubuh terasa cepat lelah dan fungsi organ menurun. Solusi yang saya sarankan selalu sederhana dan realistis. Tidak perlu langsung minum banyak sekaligus. Justru lebih baik minum sedikit tapi sering. Misalnya 1 gelas setelah bangun tidur, 1 gelas di pagi hari, 1 gelas siang, dan seterusnya. Sesuaikan juga dengan kondisi kesehatan, terutama jika memiliki masalah jantung atau ginjal, dengan berkonsultasi ke dokter. Saya menyarankan pasien tersebut mulai menambah asupan air secara bertahap. Tidak dipaksa, tapi dibuat menjadi kebiasaan. Dalam beberapa minggu, beliau kembali dan berkata, "Dok, badan saya terasa lebih segar, tidak gampang lelah seperti sebelumnya. Keluhan terkait stamina pria pun tidak seberat sebelumnya." Inilah yang ingin saya tekankan kepada Bapak. Kurang minum air putih sering dianggap sepele karena tidak langsung menimbulkan rasa sakit. Namun dampaknya bisa terasa pada banyak sistem tubuh sekaligus, mulai dari aliran darah, metabolisme, hingga fungsi organ pria. Perubahan kecil seperti memperbaiki kebiasaan minum seringkali menjadi langkah awal yang sederhana, tapi sangat penting untuk menjaga kualitas hidup di usia lanjut. Keluhan lain yang sering muncul di ruang praktik saya berkaitan dengan pola makan sehari-hari. Banyak pria lansia merasa tidak mengubah apapun. Makan seperti biasa, porsi sama, rasa masih enak. Namun, tubuh tidak lagi merespons dengan cara yang sama seperti saat usia muda. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 68 tahun. Beliau gemar makanan yang digoreng, jeroan, dan camilan manis. Setiap sore, selalu ada teh manis dan gorengan. Keluhannya tidak langsung berat. Awalnya, hanya cepat lelah, napas terasa lebih pendek saat berjalan, lalu disusul keluhan tenaga pria yang menurun. Beliau sempat berkata, "Dok, saya makan ini dari dulu, kenapa baru sekarang terasa dampaknya?" Saya menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh melambat. Berdasarkan berbagai referensi kesehatan internasional, asupan lemak jenuh dan gula berlebihan dapat mempercepat penumpukan plak di pembuluh darah.
Pembuluh darah yang kaku dan menyempit membuat aliran darah tidak lagi optimal. Padahal, aliran darah yang baik sangat berperan dalam menjaga fungsi organ pria. Gula berlebih juga memiliki dampak yang sering tidak disadari. Kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang dapat merusak lapisan dalam pembuluh darah dan saraf. Banyak pria lansia datang dengan keluhan respon tubuh yang menurun, ternyata gula darahnya sudah berada di batas atas normal, atau bahkan mulai meningkat. Kondisi ini sering terjadi tanpa gejala jelas di awal. Saya sampaikan kepada pasien tersebut bahwa tubuh di usia lanjut tidak lagi sekuat dulu dalam menoleransi pola makan tinggi lemak dan gula. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi harus diatur. Perubahan kecil seperti mengurangi gorengan, mengganti camilan manis dengan buah, serta memilih lauk yang direbus, dikukus, atau dipanggang, dapat memberi dampak besar. Berbagai studi kesehatan menunjukkan bahwa pola makan seimbang dengan sayur, buah, ikan, dan sumber protein rendah lemak membantu menjaga elastisitas pembuluh darah. Kandungan antioksidan dari sayur dan buah juga membantu melindungi sel dari kerusakan akibat proses penuaan. Ini bukan hanya berdampak pada jantung dan pembuluh darah, tapi juga pada stamina dan fungsi pria. Pasien tersebut mulai mengikuti saran sederhana ini. Tidak langsung berubah drastis, tapi perlahan. Dalam beberapa bulan, hasil pemeriksaan kolesterolnya membaik. Ia juga berkata bahwa tubuh terasa lebih ringan dan keluhan yang sebelumnya mengganggu mulai berkurang. Inilah yang sering saya tekankan kepada pasien lansia. Pola makan bukan hanya soal kenyang atau enak di lidah. Apa yang kita konsumsi setiap hari akan memengaruhi pembuluh darah, hormon, dan energi tubuh secara keseluruhan. Mengatur makan bukan berarti kehilangan kenikmatan, tapi memberi kesempatan tubuh untuk tetap bekerja dengan lebih baik di usia lanjut. Satu hal yang sering membuat pasien lansia menyesal adalah menganggap penurunan stamina dan fungsi pria sebagai hal yang wajar dan tidak perlu diperiksa. Banyak pria berkata kepada saya, "Dok, memang sudah usia segini, wajar kalau menurun." Kalimat ini terdengar logis, tapi sayangnya bisa membuat masalah yang sebenarnya bisa dicegah menjadi lebih serius. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 70 tahun. Beliau datang dengan keluhan menurunnya vitalitas pria dan cepat merasa lelah, padahal dulu aktif dan bugar. Ketika saya tanyakan riwayat pemeriksaan kesehatan, beliau mengaku sudah bertahun-tahun tidak pernah melakukan cek rutin. Tidak pernah memeriksa tekanan darah, gula darah, kolesterol, atau kondisi prostat. Beliau hanya berharap tubuh akan kembali normal sendiri. Saya jelaskan bahwa banyak masalah kesehatan yang tidak menimbulkan gejala jelas di awal. Tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau penurunan hormon testosteron bisa terjadi tanpa terasa sakit. Namun dampaknya sangat nyata bagi vitalitas dan stamina pria. Berdasarkan penelitian kesehatan dunia, pemeriksaan rutin membantu mendeteksi faktor risiko sejak awal, sehingga intervensi sederhana bisa dilakukan sebelum kondisi menjadi lebih serius. Pemeriksaan rutin juga membantu menemukan penyebab lain yang sering tersembunyi, seperti pembesaran prostat, gangguan aliran darah, atau kadar gula darah yang mulai meningkat. Semua hal ini mempengaruhi fungsi pria dan kualitas hidup lansia. Seringkali pasien yang awalnya pesimis setelah mulai melakukan cek rutin dan mengikuti saran medis merasa kondisi tubuhnya jauh lebih baik. Mereka baru sadar bahwa selama ini penurunan stamina bukan semata karena usia, tapi juga karena tidak mengetahui kondisi tubuh sendiri. Saya selalu menyarankan pasien untuk menjadikan pemeriksaan kesehatan sebagai kebiasaan, minimal 6 bulan sekali atau sesuai saran dokter. Periksa tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan kondisi prostat. Jika ditemukan masalah, penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan aman, sehingga tubuh tetap bugar dan stamina pria terjaga. Salah satu pasien yang rutin mengikuti saran ini bercerita, "Dok, saya merasa lebih percaya diri dan tubuh lebih segar. Keluhan yang dulu mengganggu kini berkurang." Ini menunjukkan betapa besar dampak dari kesadaran untuk memeriksa diri sendiri.
Menunda pemeriksaan atau menganggap penurunan vitalitas sebagai hal wajar dapat membuat tubuh kehilangan kesempatan memperbaiki fungsi organ sebelum terlambat. Sebaliknya, memahami kondisi tubuh, mengatur pola hidup, dan rutin memeriksa kesehatan membantu mempertahankan kualitas hidup, menjaga stamina, dan membuat aktivitas sehari-hari tetap menyenangkan di usia lanjut. Ingatlah, tubuh tidak selalu memberi tanda saat ada masalah yang mulai berkembang. Dengan rutin memeriksakan diri, Bapak dapat mendeteksi lebih awal dan mengambil langkah yang tepat untuk menjaga kesehatan pria dan vitalitas tubuh secara keseluruhan. Hal kecil ini sering menjadi kunci agar tubuh tetap kuat, bugar, dan siap menjalani hari-hari tanpa merasa cepat lelah atau kehilangan tenaga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ingat, menjaga kesehatan pria bukan soal gengsi atau tabu, tapi soal kualitas hidup dan kenyamanan di usia lanjut. Mulai dari kebiasaan kecil, tidur cukup, minum air yang cukup, pola makan seimbang, mendengarkan sinyal tubuh, dan rutin memeriksakan kesehatan, semua bisa membuat tubuh lebih bugar dan vitalitas tetap terjaga. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke grup WhatsApp keluarga, teman, atau tetangga yang seusia. Bisa jadi informasi ini membantu mereka menjaga kesehatan lebih baik dan mencegah masalah yang sebenarnya bisa diatasi sejak awal. Jangan lupa tuliskan kota asal Bapak atau Ibu di kolom komentar, subscribe channel Lansia Sehat Abadi, dan tekan tombol like agar edukasi kesehatan seperti ini terus hadir untuk lebih banyak lansia di seluruh Indonesia. Ingat, kesehatan adalah aset paling berharga. Mulai dari langkah kecil hari ini, Bapak bisa menjaga stamina dan kualitas hidup di usia lanjut. Saya Dr. Indri, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bugar, dan jaga diri selalu.